Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Michael di channel Indonesian Horror Story. Hari ini saya akan menceritakan pengalaman menyeramkan yang dialami oleh seseorang bernama Sugeng. Sugeng ini baru menempati kontrakan baru bersama keluarganya. Sugeng memiliki seorang istri dan seorang anak yang bernama Faris. Sugeng aslinya tidak cocok dengan kontrakan barunya ini. Tapi karena faktor ekonomi, mau tak mau Sugeng harus menempati kontrakan barunya. Karena kontrakan lainnya ini selain harganya mahal, juga sudah pada penuh. Kontrakan barunya ini terdiri dari 2 lantai. 2 kamar di atas dan 2 kamar di bawah. 2 kamar di atas kosong, yang diisi hanya 2 kamar di bawah. Satu ditempati keluarga Sugeng, sebelahnya ditempati oleh Pak Sutri yang baru saja menikah. Tetangga-tetangga Sugeng sekitar kontrakan itu orangnya cukup ramah, juga termasuk kamar sebelah Sugeng. Dia sering sekali mengajak anak si Sugeng main ke kamarnya. Jadi hari-hari Sugeng di kontrakan baru itu cukup menyenangkan. Hari terus berlalu hingga pada suatu hari Sugeng yang sedang terlelap tertidur ini terbangun. Dia melihat pada saat itu jam menunjukkan pukul jam 2 malam. Sugeng terbangun karena merasa kehausan. Ia berdiri dari kasurnya dan menuju dispenser. Dia melangkahkan kakinya dan saat beberapa langkah dia mendengar ada sesuatu yang berasal dari atas kamarnya. Yang adalah berarti suara itu berasal dari kamar atas. Sugeng berhenti sejenak memperhatikan suara tersebut. Setelah beberapa lama diperhatikan, suara tersebut menghilang dan Sugeng melanjutkan langkahnya menuju dispenser. Baru beberapa langkah terdengar suara yang lebih keras dari kamar atas. Hal tersebut membangunkan istri dan anaknya. Anaknya yang langsung menangis mendengar suara besar itu langsung ditenangkan oleh istrinya. Istrinya menanyakan Sugeng, suara apa itu tadi? Sugeng mengatakan kalau itu mungkin aja cuma suara tikus. Istrinya menyarankan Sugeng untuk mengecek ke atas, takutnya itu adalah suara maling. Sugeng pun mengiyakan mencari senter dan melangkahkan kakinya menuju kamar atas. Perlahan dia melangkahkan kaki menuju kamar atas. Sampainya di atas, dia perhatikan suaranya itu lagi, namun sudah tidak ada suara. Sugeng memberanikan diri mendekati kamar tersebut dan mencoba membuka pintu. Ternyata pintu dikunci. Sugeng mengintip dari jendela kamar menggunakan senternya. Disoroti kamar gelap itu dengan senternya. Tidak terlihat apapun, hanya kamar kosong. Namun beberapa saat, cahaya senter Sugeng ini menangkap sesuatu. Diperhatikanlah sesuatu itu oleh si Sugeng. Dan ternyata setelah diperhatikan, itu adalah lemari yang terjatuh. Sugeng berpikir kalau suara yang besar tadi itu adalah suara lemari yang jatuh ini. Sugeng segera saja kembali ke kamar. Ditanyailah Sugeng oleh istrinya, suara apa tadi mas? Sugeng menjawab, mungkin suara kucing sama tikus. Gak ada apa-apa di atas. Sugeng kembali tidur. Hari-hari itu, pengalaman yang janggal itu dilupakan oleh Sugeng. Hari terus berlalu. Hingga suatu hari, istrinya melaporkan kepada Sugeng kalau dari atas kamar mandi ada air yang bocor. Sugeng segera menelpon pemilik kontrakan untuk melaporkan hal tersebut. Tidak lama, pemilik kontrakan datang dengan seorang tukang. Segeralah mereka, Sugeng memilih kontrakan dan tukang menuju kamar atas untuk mencari sumber kebocoran air. Mereka langsung berjalan ke atas dan pemilik kontrakan membuka pintu yang terkunci. Setelah pintu terkunci, mereka semua memasuki ruangan. Tukang dan pemilik kontrakan segera menuju kamar mandi untuk mengecek. Sugeng ini terfokus dengan lemari yang rubuh. Karena teringat beberapa hari yang lalu ada suara yang cukup keras dari kamar tersebut. Sugeng mendekati lemari tersebut dan melihat kalau lemari itu sangat kuat. Tidak mungkin jatuh dengan sendirinya.
Setelah itu, Sugeng pun menanyakan hal tersebut kepada pemilik kontrakan. Bu, mohon maaf, ini lemarinya siapa ya? Pemilik kontrakan tersebut menjelaskan kalau itu lemari yang dimiliki oleh orang yang dulu pernah tinggal di kamar tersebut dan sengaja ditinggalkan. Sugeng menjelaskan bahwa beberapa hari yang lalu Sugeng ini mendengar ada suara yang keras yang Sugeng pikirkan kalau itu suara dari lemari yang satu. Pemilik kontrakan tersebut berkata, nggak mungkin mas, ini tuh lemarinya dari awal posisinya seperti ini. Karena lihat aja mas, kakinya sudah patah. Sugeng pun melihat dan benar, kaki lemari tersebut patah. Sugeng ini bingung, lantas suara apa yang dia dengar beberapa hari yang lalu? Tak lama tukang pun selesai mengecek kebocoran dan mengatakan bahwa tidak ada kebocoran sama sekali di kamar mandi lantai atas. Dia pun mengatakan bahwa baknya ini kosong. Tukang ini bingung, bagaimana bisa ada kebocoran di lantai bawah. Pemilik kontrakan menjelaskan hal tersebut kepada si Sugeng dan mengatakan kalau ada apa-apa segera laporkan saja kepada pemilik kontrakan. Sugeng yang masih dalam kondisi kebingungan itu ditambah lagi tidak ada kebocoran itu, hanya bisa menerima. Mereka semua kembali ke bawah dan hari berlalu. Sugeng mulai melupakan kejadian-kejadian janggal yang dialami oleh Sugeng. Hari terus berlalu, tidak ada kejadian-kejadian janggal lagi. Dan kebocoran itu setelah hari pengecekan sudah tidak ada kebocoran lagi. Hingga pada suatu hari, Sugeng ini tidak bisa tertidur. Ia tiba-tiba teringat kembali pada rentetan kejadian yang janggal dialami di kontrakan tersebut. Dia mengingat-ingat mulai dari suara dari kamar atas hingga kebocoran tidak ada sumbernya. Saat istri dan anaknya ini tidur, Sugeng ini masih merenungkan, mengingat-ingat bagaimana kejanggalan-kejanggalan ini terjadi. Dia melihat jam sudah pukul 2 malam. Sugeng masih tidak bisa tidur. Di tengah keheningan itu, tiba-tiba dia mendengar ada suara yang cukup berisik yang berasal dari belakang kontrakannya. Sugeng ini penasaran, jam segini ada suara seperti ini, siapa? Dia berdiri dari kasurnya dan melangkahkan kaki menuju area belakang kontrakannya. Dia mendekati pintu belakang kontrakan dan membukanya. Setelah pintu dibuka, dia mendapati ada seorang nenek-nenek sedang menyapu. Nenek-nenek tersebut terlihat menyapu sambil mengomel-omel. Namun suaranya tidak begitu jelas didengarkan oleh si Sugeng. Nenek-nenek tersebut seketika melirik Sugeng dengan penglihatan yang kurang mengenakan. Sugeng yang awalnya ingin menyapa mengurungkan niatnya karena tidak enak. Sugeng kembali menutup pintu dan kembali ke kamarnya. Sesamanya di kamar, suara nenek-nenek yang sedang menyapu sambil mengomel lagi masih terdengar oleh si Sugeng. Sugeng ini bingung. Sugeng tidak pernah bertemu dengan tetangganya yang nenek-nenek itu. Dia tuh bingung, ini nenek-nenek siapa? Apakah ada tetangga baru atau orang tua tetangga di sini yang baru berkunjung? Sugeng masih berpositif thinking saat itu. Hingga pada esok harinya, Sugeng ini hendak berangkat kerja dan keluar dari kontrakannya. Di situ dia melihat salah satu tetangganya yang bernama Bu Irma sedang berjalan, sepertinya hendak ke warung. Disapalah Bu Irma oleh si Sugeng. Mereka bercakap-cakap hingga Sugeng menanyakan pertanyaan yang selama ini dipikirkannya. Mohon maaf Bu Irma, kemarin malam saya itu mendengar suara sedikit berisik dari belakang kontrakan saya. Setelah saya cek ternyata ada nenek-nenek yang sedang menyapu. Itu keluarga Bu Irma ya yang baru datang. Bu Irma ini bingung, loh nenek-nenek siapa mas? Mas Sugeng gak salah lihat. Enggak Bu, saat itu saya gak bisa tidur. Makanya saya ngecek dan saya benar-benar lihat ada nenek-nenek sedang menyapu. Saya pikir itu keluarga salah satu warga di sini Bu. Bu Irma menjelaskan, waduh saya juga kurang tahu Mas Sugeng. Saya pamit dulu, saya mau ke warung. Akhirnya mereka berpisah.
Sugeng masih merasa janggal dengan penglihatannya semalam. Hingga pada suatu hari, si Sugeng ini pulang kerja cukup malam. Dia membuka pintu depan kontrakannya dan melihat istrinya sedang di depan TV yang menyala. Namun istrinya ini tidak sedang bersama anaknya. Lantas Sugeng menanyakan, "Loh Dek, kamu nonton TV sendiri aja. Si Faris mana?" Sugeng menanyakan itu sambil mencopot sepatu dan kaos kaki. Namun tidak ada jawaban dari istrinya. Sugeng mendekat pada istrinya dan bertanya lagi, "Loh Dek, kamu nih nonton TV gelap-gelap gini, matamu gak sakit?" Lagi-lagi tidak ada jawaban dari istrinya. Hingga setelah itu tiba-tiba Sugeng mendengar pintu kamarnya terbuka. Dan dia melihat istrinya sedang menggendong anaknya dari dalam kamar. Dia pun terkejut. Dia segera menghampiri istrinya dan ditanyai oleh istrinya, "Loh Mas udah pulang? Mau mandi atau makan dulu?" Sugeng yang masih dalam keadaan bingung ini mengecek kembali di ruang tengah. Dan ternyata ruangan itu kosong dan TV pun mati. Sugeng yang tampak kebingungan itu ditanyai oleh istrinya, "Kamu kenapa Mas kok kayak orang bingung gitu?" "Gak apa-apa, aku mau mandi dulu aja." Sugeng segera menuju kamar mandi dengan posisi sangat kebingungan. Kejadian janggal semakin banyak yang mendatangi Sugeng. Sugeng pun semakin curiga dan kebingungan. Rasa takut itu mulai muncul di hati si Sugeng. Ada apa dengan rumah ini sebenarnya? Pertanyaan itu menyelimuti hati si Sugeng. Tidak ada satu jawaban pun yang ia bisa temukan. Hari terus berlalu, pertanyaan-pertanyaan masih disimpan Sugeng sendirian. Dia tidak mau mempertanyakan itu kepada istrinya karena ia takut membuat anak dan istrinya takut tinggal di rumah itu. Hari terus berlalu hingga pada suatu saat Sugeng ini mendapat kabar kalau sudah masuk musim penghujan, warga ini disuruh bersiap-siap. Karena di daerah tersebut pada setiap musim penghujan pasti kedatangan banjir. Benar saja, datanglah musim penghujan dan pada suatu hari Sugeng dikabarkan oleh Pak RT kalau besok akan datang banjir yang adalah banjir kiriman dari Bogor. Sugeng segera meminta izin kepada pemilik kontrakan untuk menggunakan kamar atas sebagai tempat evakuasi barang-barang dan dia bersama keluarganya. Pada hari itu dia menyiapkan barang-barangnya ke kamar atas dan benar saja keesokan harinya banjir datang. Sugeng tidur di kamar atas bersama keluarganya hari itu. Pada hari itu keadaan cukup gelap karena listrik sengaja dimatikan oleh PLN. Sugeng hanya ditemani oleh sebatang lilin sebagai penerang. Pada esok harinya Sugeng mengecek ke bawah dan banjir sudah mulai surut. Sugeng segera membuka pintu depan dan melihat sampah-sampah berserakan. Segera dia bersama istrinya membuka pintu kamarnya dan melihat barang-barang yang belum sempat terbawa ke kamar atas sudah berserakan bercampur dengan lumpur. Namun saat itu ada pemandangan yang sangat janggal. Di sekeliling kamar si Sugeng ada bercak-bercak tangan dan kaki. Bahkan sampai ke langit-langit. Sugeng dan istrinya ini sangat-sangat bingung dan tercengang. Dia segera mengajak istrinya untuk membersihkan semuanya saja termasuk bercak-bercak itu tadi. Setelah selesai membersihkan kamarnya, Sugeng diberikan makan oleh istrinya. Saat itu istrinya sudah mulai ketakutan dan mengatakan kepada Sugeng kalau baiknya mereka pindah rumah saja. Karena istrinya takut ada sesuatu yang buruk akan mendatangi anaknya. Sugeng pun mengatakan, "Kamu sabar dulu. Kontrakan yang lain tuh harganya mahal dan juga sudah penuh semua. Kamu yang sabar dulu ya." Mau tidak mau, Sugeng walaupun sudah ketakutan harus tetap tinggal di kontrakan itu. Hingga pada suatu hari benar saja anaknya si Faris ini jatuh sakit
demam tinggi. Dengan waktu yang cukup lama, sudah dibawa ke klinik pun panasnya tidak kunjung turun juga. Istrinya mengatakan kepada si Sugeng kalau Faris ini bukan sakit, melainkan ketempelan, kata tetangga. Sugeng pun menjawab, "Iya, aku udah tahu. Aku udah menghubungi temanku yang tahu soal kayak gini. Setelah maghrib dia bakal datang." Setelah maghrib, teman si Sugeng yang bernama Rahmat ini datang. Segera dia duduk di depan si Faris, terlihat membacakan sebuah mantra. Faris yang tertidur ini seperti didoai oleh si Rahmat. Hingga di tengah-tengah doanya itu, istrinya yang dari tadi memperhatikan Rahmat tiba-tiba berubah sikapnya. Dia seperti marah memelototi si Rahmat. Sugeng yang tahu hal itu segera mendekati Rahmat dan bertanya, "Itu istriku kenapa?" Rahmat segera memerintahkan Sugeng untuk segera memberinya segelas air putih. Diambillah segelas air putih kepada si Rahmat. Rahmat pun menanyakan kepada istri Sugeng, "Kamu siapa?" Istri si Sugeng ini menjawab dengan mata yang melotot, "Kamu pergi dari sini. Ini rumahku. Jangan tinggal di sini." Rahmat pun ikut marah dan menjawab, "Ini bukan rumahmu. Kamu jangan ganggu keluarga ini atau kamu yang aku hancurkan." Segera air putih itu didoai oleh si Rahmat dan disemburkan ke istri si Sugeng. Istri si Sugeng terlihat kesakitan. Setelah itu istri si Sugeng pingsan. Si Sugeng tanya kepada si Rahmat, "Ini kenapa? Siapa yang masuk tadi?" "Aku udah aman belum?" Si Rahmat menjelaskan, "Aku juga gak tahu yang masuk siapa. Yang jelas ini auranya sangat buruk, penuh amarah. Kamu kalau bisa segera pindah dari rumah ini. Tapi yang jelas kamu sudah aman tinggal di sini. Tolong ambilkan aku sebotol air putih." Sugeng segera mengambilkan sebotol air putih dan diberikan ke si Rahmat. Lagi-lagi si Rahmat mendoakan botol air putih tersebut. Setelah itu diberikanlah botol tersebut kepada si Sugeng. Dan Rahmat berkata, "Nanti diminumkan ini kepada anakmu dan sisanya diberikan ke setiap pojok kamar. Aku pamit pulang dulu. Kalau ada apa-apa telepon aku." Sugeng pun berterima kasih kepada si Rahmat. Singkat cerita, Sugeng sudah mendapatkan kontrakan barunya. Dia menemukan kontrakan yang cukup mahal, tapi tidak mempedulikan harganya karena yang dipedulikan dia adalah keselamatan keluarganya. Ia tidak mau lagi ada kejadian buruk yang datang kepada keluarganya. Dia berbulan-bulan tinggal di rumah barunya. Nah, tidak ada kejadian-kejadian aneh lagi, kejadian janggal lagi. Dia sangat nyaman tinggal di situ. Hingga suatu hari, si Sugeng ini membelikan sepeda kepada si Faris. Dan Sugeng mengajak anaknya ini untuk jalan-jalan keliling kampungnya. Rumah barunya ini tidak terlalu jauh dengan kontrakan lamanya. Dia segera berkeliling kampung dan berhenti di suatu tempat seperti taman di mana anak-anak sering bermain di situ. Di situ dia melihat ada seseorang yang ia kenali, yaitu Bu Irma. Dia segera menyapa Bu Irma dan Bu Irma menghampiri si Sugeng. Bu Irma menanyakan kabar si Sugeng yang sudah berapa lama pindah rumah. Sugeng bercakap-cakap kecil kepada Bu Irma dan Ibu Irma tiba-tiba mendekat kepada si Sugeng dan berkata setengah berbisik, "Sebenarnya Mas, aku mau memberitahu kamu sesuatu, tapi aku gak enak dari awal." "Loh, emang kenapa Bu? Emang ada apa? Gak enak kenapa?" Bu Irma mengatakan bahwa rumah yang dulu pernah ditempati oleh si Sugeng itu dimiliki oleh seseorang nenek-nenek bernama Mak Sopiah atau yang bisa disebut Mak Piah. Dia tinggal di situ bersama seorang anaknya yang bernama Wati. Hingga suatu hari Mak Piah yang sudah tua renta ini jatuh sakit. Dia kehabisan uang untuk berobat dan terpaksa harus meminjam uang kepada Lintah Darat yang adalah pemilik kontrakan itu. Sertifikat rumahnya dijadikan jaminan oleh Mak Piah.
Mak Piah ini berusaha mencari pengobatan namun sakitnya tak kunjung sembuh. Hingga hari jatuh tempo utangnya, Mak Piah didatangi oleh pemilik kontrakan tersebut. Mak Piah saat itu belum mampu untuk membayar karena semenjak dia sakit, Mak Piah ini tidak dapat berjualan lagi. Dan anaknya juga tidak bisa menggantikan ia jualan karena harus merawat si Mak Piah. Akhirnya pemilik kontrakan tersebut memberikan beberapa hari lagi untuk Mak Piah membayar. Kalau tidak, pemilik kontrakan tersebut mengancam Mak Piah akan diusir bersama anaknya. Mak Piah tidak bisa berbuat apa-apa hingga 2 hari menjelang jatuh tempo, Mak Piah ini meninggal dan menitipkan pesan kepada anaknya kalau ia tidak ikhlas kalau rumah ini diambil. Setelah itu rumah tersebut diambil oleh pemilik kontrakan dan dibangun menjadi kontrakan yang seperti sekarang. Pada awalnya orang-orang itu tidak ada yang betah tinggal lama-lama di kontrakan itu, yang membuat kontrakan tersebut disewakan dengan harga yang cukup murah. Bahkan saat harga sudah murah, orang-orang juga tidak ada yang berani untuk tinggal di situ. Hingga akhirnya Sugeng dan seorang pasutri yang tinggal di sebelahnya itu datang ke kontrakan tersebut. Setelah Sugeng pergi dari kontrakan tersebut pun, kontrakan itu kosong hingga hari ini. Karena semua orang yang tinggal di situ mengatakan bahwa ia didatangi oleh seorang nenek-nenek yang marah. Itu adalah cerita dari Sugeng tentang pengalaman seramnya tinggal di kontrakan yang ternyata memiliki sejarah yang cukup mengerikan dan menyedihkan. Sekian cerita dari saya hari ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video kali ini. Jika kalian memiliki cerita-cerita horor, silahkan tuliskan di komentar atau kirimkan ke sosial media kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.